Terus apa bangganya kita dekat sama pejabat ini? Kebanggaan apa yang bisa kita dapat dari kalau kita dekat sama pejabat? Begini muncul pejabatnya. Rasa keadilan pun jadi bahan tertawaan. Bila palu sudah ada di mulut anjing, maka keadilan hanya milik majikannya. Masa Pak Mahfud anjing kan? Enggak kan Pak? Bapak Menteri kan? Punya hati kan? Bukan anjing kan? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTube rakyat biasa yang tetap selamat, tetap sehat, jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu sakit menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang Pak Mahfud MD, ya Profesor Mahfud MD. Ada beberapa kali gue ngangkat berita tentang beliau nih ya, tentang beliau. Kali ini Pak Mahfud MD ada cuitannya yang buat gue itu ini menurut gue ya nggak pantas lah begitu dari seorang menteri ya. Ya beliau ini Menko Polhukam ya. Ini apa sih baik cuitannya ini. Di saat keadilan hanya menjadi meme dan diketawakan oleh Pak Menteri Mahfud MD. Ya, jadi di situ tuh ada meme anak kecil mau minta keadilan Pak, minta beli. Ini sebetulnya meme ini ya apa ya? Jadi rakyat itu digambarkan kayak anak kecil ini mungkin, dan ini adalah pemerintah hukum. Ya, pemerintah dan hukum nih. Jadi rasa keadilan sekarang ini harus dibeli. Meme ini buat gue apa ya? Bisa jadi sindiran keras gitu buat orang-orang yang punya hati. Ya, keadilan kok harus beli. Keadilan itu kewajiban yang harus diberikan oleh pemerintah, aparat, pejabat kepada rakyat gitu. Karena pejabat dan aparat ini kan sejatinya adalah pesuruh rakyat, kacung rakyat sebenarnya. Tapi lu lihat apa yang dijual sama Pak Mahfud. Dapat kiriman ini dari sesama menteri, ketawa. Jadi hal yang seperti ini jadi bahan tertawaan gitu Pak Mahfud ya. Oh, ya itu bukan senyum loh Pak Mahfud, ketawa. Dan dia seorang menteri, seorang profesor yang mestinya, maaf nih Pak Mahfud, kami menilainya ya nggak pantas ya. Masa menteri begitu sih ya? Keadilan itu Pak, sekarang ini rakyat lagi banyak yang rasa keadilannya tidak terpenuhi. Dan Anda sebagai menteri, ya menteri Menko Polhukam ya, Pak Mahfud ini Menko Polhukam ya. Ya, nggak pantas gitu Pak,
ngetawain rasa keadilan begini, apalagi dapat dari sesama menteri. Jadi ini mau gue tampilin karena mau nunjukin ke rakyat Indonesia ya gimana. Terus apa bangganya kita dekat sama pejabat ini? Kebanggaan apa yang bisa kita dapat dari kalau kita dekat sama pejabat? Begini muncul pejabatnya. Rasa keadilan pun jadi bahan tertawaan. Tapi nggak apa-apa. Andai kata kita tidak bisa mendapatkan keadilan di dunia, insya Allah itu maha adil ya Pak Mahfud ya. Pak Mahfud dan semuanya para pejabat, tenang aja Pak. Tertawakanlah keadilan ini di dunia. Nanti lihat nanti di akhirat siapa yang tertawa. Ya, di saat hukum adilnya Allah akan menghukumi, akan menghakimi saya dan Pak Mahfud dan semuanya. Sekarang kita lihat aja apa komentar netizen di tweetan gue yang ini. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter, ini di tweetan kita ya. Gue tag Pak Mahfud MD ini, gue tag dia. Iya buat gue, Allah parah anjir. Ya keadilan itu, ini meme ini kalau orang punya hati sih ya. Nggak tahu gue Pak Profesor Mahfud MD ini punya hati nggak gitu. Dapat kiriman ini dari sesama menteri. Kita lihat di cuitannya beliau dulu deh ya. Kita lihat di cuitannya beliau ini apa komentar orang ya. Masalah yang paling besar di negara ini cuma kalian jadikan guyonan. Keadilan mana keadilan? Dijadikan guyonan itu keadilan. Mana? Ini di cuitannya Pak Mahfud ini. Belum di cuitan gue, di cuitan Mahfud MD nih, lihat ya. Potret Indonesia, beginilah Twitter akun menteri yang sedang emot tertawa melihat Indonesia yang diurusnya. Apa empati kemana, simpati kemana, apa ini negara ini, diurus sama siapa negara ini? Begini pejabat ini ya. Keadilan harus beli, cuma jadi lelucon untuk kelas menteri. Seandainya yang begini kejadian di Jepang, kayaknya pejabatnya auto mengundurkan diri karena malu dengan etik elektability yang rendah. Oh di Indonesia jangankan jabatan, nanam padi aja maju, nggak mau mundur. Se-Indonesia nanam padi itu mundur guys. Cuman ada pejabat ya, nanam padi maju. Cuman di Indonesia tuh. Iya ini emang lucu buat orang yang nggak pernah nangis minta keadilan. Nah, iya. Food. Ngomong apa? Mengatakan negara yang gagal bersikap cenderung diskriminatif terhadap golongan tertentu. Kapan ini? Pernyataan memang. Seperti sinetron Ikatan Cinta ya Pak, Politron, politik dan sinetron. Iya, dia suka nonton film juga nih orang. Film sinetron TV ya. Kalau PSNA Raja, berarti bisa Pradading for Eten Udading Leker. Ya iya, Profesor Kiai emang asli Ratinah, Mator Sakalangkong. Ini antara bahasa Madura campur sama bahasa Sunda ini. Ada Udading Leker ini. Kalau uangnya gede gitu ya, Pak Mahfud ya. Nah, Pak Mahfud. Nah, apa ini? Bapak sudah masuk ke lingkaran itu, ya lingkaran apa itu? Yang dia ngomong masalah kalau malaikat itu ya. Rusak semuanya, Prof. Iya, Prof. Begini amat lu, Prof. Rasa keadilan lu jadiin bahan bercanda. Ada waktunya, Prof. Napas sudah terengal-engal, ya mata udah berkunang-kunang, udah nggak ngeliat, lidah udah keluh, nyawa mau dicabut, semua akan ngalami itu, Prof. Nanti di situ lu, mem ketawa ada lu di situ ya. Semua petaka berawal dari lubang sial ini. Gorong-gorong anjir.
Hatinya sudah mati sehingga tak bisa merasakan sedih dan lara melihat kondisi keadilan saat ini. Iya, apa ya? Kok bisa gitu jadi bahan ketawa gitu? Kok bisa? Pak Mahfud kok bisa ketawa dalam masalah ini gitu, masalah rasa keadilan rakyat. Khair. Harus dijelaskan siapa yang minta keadilan dan minta kepada siapa. Kalau tidak jelas berarti ada yang tidak sadar perannya sebagai apa. Wah, itu kesadaran sebagai pejabat, kesadaran sebagai menteri politik, hukum dan HAM. Ya, Polhukam itu ya. Hukum dan HAM ya. Ya. Hukum dan HAM menterinya begini, ngelihat rasa keadilan dijadiin meme seperti itu dibuat bahan ketawa, dapat kiriman dari seorang menteri lagi. Jadi keadilan harus dibeli ya Pak Amput. Kiriman dari rakyat, Prof. Nih Prof. Bila palu sudah ada di mulut anjing, maka keadilan hanya milik majikannya. Masa Pak Mahfud anjing kan? Enggak kan Pak? Bapak menteri kan? Punya hati kan? Bukan anjing kan? Aduh. Mentertawakan kondisi hukum negeri ini, apakah mereka yang tertawa adalah bagian dari yang memperjualbelikan keadilan? Tidakkah ingat ada pengadilan akhirat yang maha dahsyat? Itu barusan kita ingetin sama-sama tadi. Iya ketawa, dia ketawa. Dia ngetawain rasa keadilan yang memang lagi tergerus gitu. Kodok lagi mancing, kermit. Kodok lagi mancing, kodok lagi duduk, kodok lagi gaya, kodok lagi lihat hujan. Mau ketawa takut bui, coba Anda ada cermin, mungkin cermin sini pada retak semua. Pantesan Om Put suka jadi menteri, banyak cuannya Om Put. Nah, kan ketahuan. Orang bisa menilai begitu. Apa Pak Amput juga cari uang dari keadilan? Hah? Emangnya lucu? Kagak lucu itu. Tapi diketawain sama dia. Nggak apa-apa. Dan rakyatnya masih belum pakai tunggu. Ada saatnya Pak. Semua para pejabat sekarang yang berkuasa, semua kalian, semua gue ingetin. Kalian masih berkuasa sekarang sayang. Tapi ada waktunya kok, ada waktunya. Kita semua manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati kok. Ada waktunya kalian akan merasakan nafas terengal-engal itu. Ada waktunya. Kacau lu. Iya, kacau. Saya sih kalau punya domain amanah seberat ini, kelak dimintai pertanggungjawab di akhirat, kelak dari sen Pak takut. Iya bener. Ini apa koalisi perubahan nggak ada. Buat gue sama aja mau koalisi perubahan, koalisi apa nggak ada. Gue nggak dukung pokoknya. Nggak berubah juga. Nggak percaya gue sama pejabat-pejabat, nggak percaya. Fud, betapa ironinya jabatan yang ada di dirimu sekarang. Nanti ada pertanggungjawaban di akhirat, Fud. Nggak takut dia. Lucunya negeriku ini, setan sudah merasa insecure melihat kelakuan pejabat di negeri ini. Naudzubillah, sampai setan insecure. Ini di cuitan dia loh guys. Ini di cuitan dia, bukan di cuitan gue gitu. Artinya ini di lapak dia, komentar di lapak Pak Menteri yang terhormat. Yang katanya berpendidikan, yang dulu pernah juga menjadi dai penceramah, pernah ada kita lihat itu ya. It's a jokes katanya, tapi ini jelas menginterpretasikan siapa kepada siapa. Jelas posisi Bapak siapa sebagai apa. Jadi tolong hal-hal begini yang sensitif nggak usah di-up lah.
Bisa kan up yang lain yang memang menunjukkan kinerja yang katanya sesama menteri. Kinerjanya nyata untuk rakyat. Nah, nih AI keren. Yang jadi masalah rakyatnya nggak mau ngelihat gitu. Udah nampak jelas di mata dan rakyatnya tetap santai-santai aja. Seolah-olah membiarkan keadilan ini memang harus dibeli gitu. Ya, inilah keadaan bangsa kita. Meme tersebut mestinya dijadikan renungan bagi pejabat pemerintah, apalagi pejabat yang pekerjaannya berhubungan dengan hukum. Mestinya. Masalahnya apakah mereka termasuk orang-orang yang mau merenung, memikirkan hal seperti itu? Nih, sampai diulang lagi, Bu. Pak Put, ya Allah. Beginilah cermin kondisi bangsa ini. Cerianya saat keadilan diperjualbelikan. Iya, mereka merasa ceria ya di saat keadilan itu diperjualbelikan itu. Wah, keren loh. Dan gak dihapus-hapus loh. Ceritanya ngeritik diri sendiri. Hanya rezim sekarang yang anti rakyat, jauh dari mensejahterakan rakyat, jauh dan cuman rakyat sekarang yang suka menghadapi rezim begini. Nggak merasa kali ya, ya. Kalau begini kan gimana mau merasa gitu. Dijadiin di kaos bagus ini desainnya kaos. Itu desain kaos. Miris banget kalau Bapak tertawa ketika rakyat kecil minta keadilan dimarahin dan harus beli. Itu mengerikan. Dan Bapak tahu seperti apa sekarang keadilan di negeri ini. Pedang keadilan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang gue heran gak dihapus sama Pak Menteri nih. Dihapus gitu ada rasa penyesalan, klarifikasi, ya gue salah, minta maaf sama rakyat gitu. Apa terlalu gengsi Pak mau minta maaf sama rakyat gitu Pak? Karena Bapak profesor mungkin, karena Bapak Menteri mungkin. Di hadapan Allah tanggung jawab Bapak gede Pak. Gede Pak Mahfud. Tank Madura ini. Mestinya dengan kekuasaan yang diemban mampu mewujudkan keadilan buat rakyat. Ini malah jadi bahan kelucuan. Ampun dah. Ya nggak tahu Pak Mahfud ini kenapa ya. Kok malah tertawa Pak, mentertawakan diri sendiri ya. Semoga Bapak sadar ya. Dianggap nggak sadar Pak Juit ini. Rakyat dan keadilan hanya jadi bahan candaan para penguasa rakus. Berbuatlah sesukamu sampai maut yang menghentikan semuanya. Pada saat itu seluruh atribut kemuliaan di dunia hanyalah seperti debu kering yang berterbangan. Debu masih bisa buat tayamum, serius. Debu masih bisa buat tayamum kalau udah ada air. Nggak tahu mereka ini jadi apa ntar. Keadilan negeri ini hanya dimiliki orang yang punya duit dan jabatan. Keadilan bagi rakyat kecil bagai pungguk merindukan bulan. Dan rakyatnya diam saja. Ya Allah, rakyat Indonesia bangkit. Ini bukan lelucon. Kalau menteri yang buat tweet harusnya sedih di saat punya kekuatan untuk memperbaiki tapi hanya keluar-keluar saja tanpa hasil. Iya Pak Menteri, udahlah daripada makin sakit hati ya guys. Ini baru di cuitannya dia guys, belum di cuitan gue. Ini di cuitannya Mahfud nih. Langsung di cuitannya Mahfud, apalagi di cuitan gue. Ya, jadi Pak Mahfud, iyalah mau ngasih tahu Mahfud ya dia profesor, dia juga ngerti ilmu agama, dia juga pejabat. Cuma mau nanya sama Pak Mahfud, Pak yang begini ini termasuk iblis bukan sih Pak? Ya, termasuk iblis nggak ini? Atau yang pasti kan Pak Mahfud bukan anjing kan? Iyalah bukan anjing, manusia kok Pak Mahfud ya. Pak Mahfud manusia ya, bukan anjing. Iya, oke dah itu aja guys dari gue. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa dan selalu akan menjadi rakyat biasa yang miris keadaan rakyat biasa sekarang karena pejabatnya seolah-olah mentertawakan keadilan itu harus diperjualbelikan. Mohon diri gue, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikiranya kekuasaan itu
akan kekal. Mati kita Pak, mati kita pasti sudah. Ya gue ingetin ya, gue ingetin. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.